Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Baik, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di ruangan yang berbahagia ini. Ya, selamat pagi semua. Ya, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bu Uda selalu mendoakan agar kalian selalu bersemangat belajar, mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh hasil belajar yang terbaik. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahami dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya. Mohon maaf ya Ibu lagi pilek. Baik, kita untuk kesempatan kali ini kita akan belajar ya bab 4. Silahkan dibuka bukunya ya dengan judul menyambut usia baligh. Baiklah, sebelum masuk ke materi ada baiknya kita eh, ada baiknya kita mengetahui ya tujuan dari pembelajaran ini. Baik, tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian dapat yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia baligh dengan benar. Kemudian membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Kemudian nomor 3, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Baik, siap-siap kita masuk ke materi. Silahkan diamati gambar berikut. Ya, gambarnya adalah perkembangan manusia ya dari lahir bayi, balita, kemudian usia 5 tahun ke atas ya, kemudian 10 tahun dan sebagainya sampai tua ya. Sekarang usia kalian berapa? 10 tahun ya, biasanya itu akan itu adalah usia-usia menyambut usia baligh. Oke. Tentu kalian akan mengalami perubahan pada badan dan mental. Ya kan? Sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tahap perkembangan usia yang sangat penting. Oke? Sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama. Ya, jadi bayi dia belum bisa diwajibkan untuk menjalankan syariat agama, hanya kita ajari saja sebagai orang dewasa ya. Jadi ketika sudah usia baligh ya kita punya kewajiban untuk menjalankan syariat agama, sholat, puasa ya dan sebagainya. Ya silahkan diamati. Nah di sini ada peta konsep ya yang akan kita pelajari. Adalah yang pertama menyambut usia baligh. Yang pertama tanda-tanda usia baligh. Ya, tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Kemudian tanda-tanda usia baligh menurut ilmu biologi. Kemudian tanda-tanda usia baligh ya tanda-tanda usia baligh menurut serta kewajibannya. Yang terakhir adalah kewajiban kita ketika kita sudah memasuki usia baligh. Baik, kita amati gambar lagi anak-anak ya. Ada komik singkat ya, ada percakapan singkat tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih ya. Baik, di situ kita bisa lihat Tengku ya, dia mengatakan sesuatu. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat, kata si Tengku. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak sudah SMA, sedang aku masih SD, kata si Tengku. Ya. Kemudian kata abangnya, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya.
Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik. Iya, seperti itu ya. Jadi, tingkat kedewasaan seseorang, tingkat usia balik itu tidak ditentukan oleh tingkat sekolahnya. Ya, bukan berarti ada SD belum usia balik. Tidak seperti itu ya. Mari kita belajar tanda-tandanya. Baik. Ya, ini berdasarkan ilmu fikih ya. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata cara atau tata aturan lebih ibadah baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasannya adalah tanda-tanda balik. Oke, tanda-tanda khusus balik pada laki-laki adalah mimpi basah, sedangkan pada perempuan akan mengalami haid ya. Dan tanda umum adalah berusia 15 tahun penuh, baik perempuan maupun laki-laki. Bagaimana mimpi basah itu? Ya, dia memang terjadi lewat mimpi. Nah, ada suatu cerita ya. Jadi si anak ini dia tidur, kemudian paginya dia sudah melihat basah, ya, spraynya basah, celananya basah, gitu kan. Nah, kemudian dia bilang sama kakaknya, kak, kak, aku ngompol, kata dia seperti itu, ya. Kemudian kakaknya mengamati air yang ada di spray itu. Kemudian kakaknya bilang, wah ini bukan ngompol deh. Ya, tapi ini adalah kamu sudah dewasa, kamu sudah mimpi basah. Maka ketika itu terjadi, kita wajib untuk mandi, namanya mandi wajib. Nanti kita belajar ya tentang mandi wajib. Oke, kalau haid gimana? Nah, kalau haid itu adalah adanya bercak darah yang keluar dari alat vital perempuan. Biasanya terjadi sebulan sekali atau siklusnya 28 hari. Artinya apa? Setiap per 28 hari dia datang ya, itu namanya perubahan hormon. Jadi ada sebagian wanita ketika haid itu datang mengalami sakit dan sebagainya. Dan ada lagi yang tidak. Kan begitu. Ya, nanti kita akan belajar apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid ya. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya adalah tata cara mandi besar. Nah, ini dia. Ya, setelah mimpi basah, setelah haid, ya, setelah kita datang haid itu sampai 7 harinya, sampai habis darahnya itu, kita wajib mandi besar, ya. Bagaimana tata caranya? Baik, yang pertama mencuci kedua telapak tangan tiga kali. Kemudian yang kedua mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Oke, kemudian membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Boleh pakai tanah, boleh pakai sabun. Kemudian berwudu sempurna. Setelah itu menyisir rambut kepala dengan air. Jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Artinya seluruh badan kita harus kena air, gitu kan? Kemudian menuangkan air pada anggota badan. Yang ketujuh baru membasuh kaki. Nah, apakah pakai sabun, Bu? Boleh pakai sampo, Bu? Boleh. Ya, boleh. Jadi setelah kita lakukan ini, tata cara mandi besar ini dari 1 sampai 7, oke, kamu boleh mulai sikat gigi. Kamu boleh mulai bersabun, ya, mengaplikasikan sabun ke seluruh tubuh. Kamu boleh mulai bersampo. Nah, seperti itu. Jadi, itu tata caranya. Sampai yang terakhir disunahkan untuk berwudu, ya, itu sunnahnya. Jadi wudu itu dilakukan sebelum dan sesudah sesudah mandi besar. Baik. Yang ke yang B ya, kita ke B. Udah paham ya sampai di situ ya? Itu tentang dalam pandangan ilmu fikih balik itu seperti apa. Oh ya Ibu lupa, balik itu secara bahasa ya, berasal dari bahasa Arab balao ya belum itu artinya sampai. Nah, sampai di sini dalam artian dewasa gitu ya. Sampai dewasa. Baik.
Tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Yang pertama bagi anak laki-laki. Nah, kita lihat apa tanda-tandanya. Yang pertama, perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, oke, jenggot, ya, jambang. Nah, selain itu tumbuh juga rambut di alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih besar, lebih berotot, tumbuh jakun, ya, jakun itu di tenggorokan ya, iya yang ada nimbul gitu, itu jakun. Dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan cepat, ya, atau cepat besar, gerak menjadi lebih aktif. Nah, nafsu makan meningkat. Nah, makannya lebih banyak. Makanya porsi laki-laki makan itu lebih besar daripada wanita. Nah, itu artinya dia sudah dewasa dan itulah serangkaian tanda-tanda dalam ilmu biologi. Iya. Kemudian bagaimana tanda-tanda perempuan yang dewasa dalam ilmu biologi? Yang pertama terjadi perubahan pada pinggul dan payudara yang mulai membesar. Tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Itu yang Ibu bilang tadi. Setelah haid kita wajib mandi besar. Kan sudah tahu tata caranya ya? Iya, bagus sekali. Kemudian eh, dalam haid itu kita dilarang apa? Sholat ya, puasa, tawaf, menyentuh mushaf itu kita dilarang. Nah, seperti itu. Baik, kita ke asesmen ya, materi sudah selesai. Oke, kita ke asesmen. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat menjawab semua pertanyaan yang ada. Ya, yang pertama, sebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih. Yang kedua, jelaskan pengertian haid menurut ilmu biologi. Ya, ada haid tadi menurut ilmu biologi seperti apa? Ya, gitu dia ya. Bagaimana perubahan fisik pada anak laki-laki dan perempuan yang memasuki masa puber. Nah, itu udah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian bagaimana perubahan mental pada anak laki-laki dan perempuan yang memasuki masa puber. Kemudian yang kelima, sebutkan 5 contoh kewajiban yang harus dilakukan anak-anak ketika memasuki usia balik. Apa kewajibannya? Nah, di situ ada semuanya. Ya, itu yang udah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga kamu mendapat ilmu. Terima kasih. Demikian presentasi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya ya, dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Oke?